Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya kita bisa sampai ke bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan berikutnya kita masih bisa bertemu. Anak-anakku yang soleh dan solihah, mungkin dari teman-teman ada yang pernah melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Akan tetapi ketika sholat itu sedang berlangsung, pikiran kita tidak fokus kepada sholat itu sendiri, malah berpikir kepada hal-hal lain di luar sholat, yang mengakibatkan sholat kita kurang khusyuk, yang amit-amit sholat kita tidak akan diterima. Tadi telah dibacakan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, bahwasanya beruntunglah orang-orang yang beriman. Dan yang pertama disebutkan dalam surat Al-Mu'minun setelah beruntunglah orang-orang yang beriman adalah yang sholatnya khusyuk. Khusyuk ini adalah kelembutan, ketenangan, dan ketundukan hati. Jadi jika seseorang yang sholatnya khusyuk, maka seluruh anggota tubuh lainnya pun akan khusyuk, hingga muncul kekhusyuannya pada ucapan maupun gerakan tubuhnya. Nah, pada kurma sesi kali ini kita akan membahas tanda-tanda orang yang sholatnya khusyuk. Yang pertama adalah menjaga waktunya. Jadi dia terpelihara dari perbuatan dan perkataan sia-sia, bahkan maksiat. Jadi ketika orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sholatnya belum khusyuk. Kemudian yang kedua adalah niat yang ikhlas. Tidak pernah kecewa, bersedih hati, bahkan sampai stres. Karena kita menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan sebelum dan setelah sholat. Karena sebelum sholat orang harus berwudu, yang termasuk salah satu syarat sah sholat, untuk menyucikan diri dari kotoran maupun hadas. Kemudian yang keempat adalah tertib dan disiplin. Jadi ketika waktu sholat datang, bersegeralah untuk menuju ke masjid bagi yang laki-laki, yang perempuan diperbolehkan untuk di rumah. Kemudian yang kelima adalah tumakninah. Karena di dalam sholat itu manusia dituntut untuk tumakninah dalam sholatnya, yaitu mengkombinasikan antara tenang dan konsentrasi. Jadi ketika sholatnya konsentrasi tapi tidak tenang, akan menjadi terburu-buru sholatnya. Begitupun sebaliknya, ketika sholatnya tenang tapi tidak konsentrasi, yang ada sholatnya itu tidak membaca doa-doa sholat. Kemudian yang keenam adalah tawadu dan rendah hati. Karena tujuan utama dari gerakan dan doa dalam sholat adalah mengagungkan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tiada lebih agung darinya. Maka orang yang khusyuk sholatnya akan menyadari bahwa dirinya ini sangatlah terbatas dan tidak boleh menyombongkan diri. Kemudian yang terakhir adalah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar.
sesuai dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, wa aqimus sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, maka sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi inti dari sholat yang khusyuk adalah akhlak yang baik. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perintah utama dari Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu yang bertujuan agar menjadikan akhlak yang baik. Itulah ciri-ciri ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, semoga kita bisa mempraktekkan sholat yang khusyuk dan juga sholat yang insyaallah diterima olehnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yakfikum hadzal kalam wa atlubu minkumul afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.